Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali dalam mesbah doa malam kita. Hari ini kita bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan dalam hidup kita, amin. Kita percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, amin. Mari sebelum kita memuji muliakan nama Tuhan, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kesetiaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah hari ini kami membawa pujian, penyembahan, ucapan syukur kami, doa-doa kami Tuhan, hanya kepadamu saja Tuhan. Kiranya Tuhan, Roh-Mu hadir di setiap hati kami, memenuhi hati kami, memenuhi setiap rumah-rumah kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu saja yang memenuhi setiap pribadi kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan malam hari ini, mujizat-Mu dinyatakan malam hari ini Tuhan. Kami menerimanya malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami datang dengan sukacita di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan, kita naikkan pujian untuk baik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Mari katakan, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, amin. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik, amin. Kami bersyukur punya Allah yang sungguh baik Tuhan. Seluruh hidup kami, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan dengan bersukacita, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hati, membawa hidupku Tuhan, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia, amin, di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semuanya baik. Terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hati katakan, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, kami bawa hati kami bawa hidup kami, membawa hidupku, amin. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Dia baik,
katakan Bapak Ibu Saudara, Engkau baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Mari katakan dengan iman, Bu, Engkau baik, kami bersuka cita Tuhan. Lambaikan tanganmu, katakan Engkau baik, teramat baik, sungguh baik, Engkau baik, teramat baik. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sungguh baik Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Engkau baik. Dan Engkau akan selalu baik Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bawa hati kita. Kita percaya semua mendatangkan kebaikan. Setiap waktu dalam hidup kita, biarlah semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari ajar kami hari ini Tuhan Yesus, semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau taat, kami mau setia di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, katakan Engkau baik Tuhan, kasih-Mu nyata kami rasakan. Naikkan ucapan syukur-Mu. Haleluya, kami rasakan kasih-Mu Tuhan, sungguh nyata penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, Engkau baik, selamanya baik di dalam hidup kami Tuhan. Kami bawa hidup kami malam ini, mari bentuk jadikan Tuhan. Mari rindukan Tuhan, memenuhi setiap hati kita, memenuhi setiap keluarga. Haleluya, kami percaya Kau hadir Tuhan saat kami merindukan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, kami datang dengan kerinduan ya Tuhan. Haleluya, mari rindukan Tuhan. Dia bekerja, kuasa-Nya nyata, mujizat-Nya dinyatakan. Haleluya, kami datang Tuhan, kami datang Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, yes, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Mari katakan, ku datang. Ku datang ya Bapa, amin, dalam kami merindukan-Mu Tuhan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan.
Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidup. Ajarku berharap, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami menyenangkan hati-Mu Tuhan dengan hidup kami ya Tuhan. Kami mau datang Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Mari katakan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya Tuhan, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, amin, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, jadikan aku indah men yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu Tuhan, seturut karya, amin, di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Mari jadikan setiap kami Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang-Mu, seturut karya-Mu Tuhan. Biarlah sesuai kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Ajarku berharap ya selalu hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami bawa hidup kami Tuhan, jadikan setiap kami sesuai rencana-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami, mari sembah Tuhan, mari naikkan pujian, tinggikan namanya, sebab Dia layak terima pujian. Jadikan setiap kami Tuhan sesuai rencana-Mu. Biarlah kami Tuhan mengisi hari-hari kami sesuai kehendak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari datang dengan kerinduan, sembah Dia dalam roh
percaya kuasa-Mu nyata Tuhan, memulihkan setiap hidup kami, membangkitkan setiap iman kami Tuhan. Haleluya. Mari nikmati kasih-Nya, nikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Ajar kami Tuhan Yesus, ajar kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari nikmati hadirat-Nya, mari nikmati hadirat Tuhan. Dia memuaskan-Mu, Dia membangkitkan iman-Mu. Haleluya. Kami bangkitkan iman kami Tuhan malam hari ini. Kami percaya hidup kami ada dalam rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Jadikan setiap kami taat Tuhan, jadikan hidup kami setia Tuhan. Haleluya. Mari nyatakan komitmen kita malam hari ini. Jadikan aku indah yang Kau pandang-Mu. Terima kasih Tuhan, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Mari naikkan kerinduan-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku, jadikan setiap kami indah di hadapan-Mu Tuhan. Seturut karya-Mu, sesuai kehendak-Mu Tuhan. Amin, amin. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, amin, kepada-Mu. Tuh angkat iman-Mu, katakan, jadikan aku indah. Terima kasih Tuhan, seturut karya-Mu di dalam. Ajar kami berharap, ajarku berharap, amin, hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Tuh ajarku berharap, ajarku berharap hanya kepada-Mu Tuhan, taat dan setia kepada-Mu. Tuh ajar kami berharap, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau taat dan setia Tuhan, mengikuti-Mu, mengisi hari-hari kami Tuhan. Ajar kami taat, ajar kami setia. Haleluya. Haleluya. Berikan kami hati untuk menyenangkan-Mu Tuhan, sebab kami percaya Kau Allah yang besar, sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu dinyatakan malam hari ini, sebab
sebab Engkau sanggup, sebab Engkau besar, sebab Engkau ajaib Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan imanmu malam hari ini. Percaya Dia Allah yang besar, sanggup melakukan segala perkara atas hidup kita. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami angkat iman kami malam hari ini Tuhan Yesus, untuk percaya Kau Allah yang besar dari apapun. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Amin. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Yes. Hanya Kau yang layak. Katakan Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar. Kami percaya ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Mari besarkan nama Tuhan malam hari ini. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Amin. Kau Yesus, Kau selalu membuat kami terpesona Tuhan dengan karya-Mu. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku katakan. Kau Allah yang besar. Amin. Ajaib dan mulia. Kau ajaib mulia Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Katakan ya, Kau Allah yang kami percaya Kau besar Tuhan, lebih dari segalanya. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Naikkan tanganmu, katakan hanya Kau. Hanya Kau yang layak ku agung. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Biarlah hanya nama-Mu saja yang diagungkan Tuhan. Haleluya. Yesus Kau besar. Amin. Kau besar. Kami percaya Tuhan. Amin. Amin. Yes. Ajaib dan mulia perbuatan-Mu Tuhan. Segala hormat, kemuliaan, pengagungan hanya layak bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan. Allah yang bertahta dan berkuasa sampai selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang memeliharakan pemerintahan kami, bangsa kami. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Ya terus Kau menyertai, Engkau menopang, Kau memberikan hikmat marifat-Mu bagi pemerintah bangsa kami, mulai dari presiden dan seluruh jajarannya, dari pemerintah pusat sampai daerah. Biarlah hikmat-Mu menyertai mereka dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan mereka Tuhan, sehingga semua dapat terselenggara dengan baik, tertata dengan baik. Mari Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang menolong dan menuntun, dan kami
berdoa untuk upaya pemerintah dalam menanggulangi penyebaran COVID-19. Kami terus berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong semua lapisan masyarakat supaya mereka mau semuanya untuk divaksin Tuhan. Segala roh intimidasi apapun sehingga dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus, sehingga mereka Tuhan mau taat untuk menerima vaksin Tuhan. Dan kami terus berdoa Tuhan, biarlah juga semua vaksin yang sudah diterima oleh masyarakat semuanya bekerja dengan baik, menghasilkan antibodi terhadap virus COVID-19 Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sehingga semua yang sudah menerima, mereka boleh mendapatkan imun Tuhan terhadap COVID-19. Juga masyarakat, biarlah sungguh-sungguh Tuhan mau mentaati protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Tuhan. Berikan mereka hati yang taat, hati yang mau Tuhan untuk mentaati semua aturan-aturan yang ada, supaya mereka Tuhan sungguh-sungguh bisa menyadari bahwa semua upaya pemerintah adalah untuk menjaga kesehatan seluruh bangsa ini Tuhan. Berkati masyarakat negeri kami, berikan hati yang lembut, berikan hati yang taat. Segala kekerasan hati kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga terus menopang untuk tim medis Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter, perawat, bahkan sukarelawan yang ada. Biar dalam segala keletihan mereka, Tuhan berikan kekuatan baru, Tuhan berikan kesegaran, Tuhan berikan sukacita di tengah kesibukan dalam melayani pasien-pasien yang ada. Bahkan Tuhan menjaga kesehatan mereka, Tuhan berikan imunitas yang lebih Tuhan, sehingga mereka tidak terpapar COVID-19. Bahkan juga keluarga mereka juga dijagai oleh Tuhan. Berkati Bapa seluruh upaya pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 ini. Biar belas kasihan Tuhan turun atas negeri kami. Hanya belas kasihan-Mu Tuhan yang sanggup pulihkan kesehatan negeri kami. Roh Kudus, Engkau terus memberkati bangsa ini, Engkau menolong bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga terus menopang untuk tim ekonomi di bangsa kami. Biarlah pemulihan ekonomi juga terjadi atas bangsa kami. Diberkati para pelaku ekonomi baik mikro maupun makro. Diberikan hikmat dan kreativitas untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat bersaing di pasaran ekspor Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan juga memberkati hasil pertanian, hasil perkebunan, pertambangan dan laut, serta pengolahannya untuk mendapatkan nilai lebih Tuhan dalam persaingan di dunia ekspor Tuhan. Sehingga semua dapat bersaing dengan baik Tuhan dan menghasilkan devisa bagi bangsa ini. Berkati Bapa, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu atas bangsa ini. Kami sungguh percaya ada rencana Tuhan yang indah bagi bangsa ini. Roh Kudus melawat negeri kami. Roh Kudus, Roh yang menyadarkan akan dosa, akan kebenaran, akan kehakiman. Engkau Tuhan melawat bangsa kami. Engkau menjamah setiap hati sehingga terjadi pertobatan, terjadi lawatan yang dahsyat Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan melanda bangsa kami. Belas kasihan Tuhan melanda bangsa kami. Dan biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah atas Indonesia. Diberkati bangsa kami, dipulihkan bangsa kami hanya oleh satu nama, nama Yesus Kristus Tuhan, yang layak ditinggikan, yang layak dimuliakan, yang layak pemerintah atas bangsa kami. Biarlah sungguh shalom bagi bangsa Indonesia terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan. Biarlah sungguh gereja Tuhan bersatu dan bangkit menjadi terang bagi bangsa Indonesia. Gereja-gereja mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan sebagai satu tubuh Kristus yang membawa kabar keselamatan, yang membawa kabar baik bagi bangsa ini, sehingga mendatangkan damai sejahtera atas bangsa ini, mendatangkan sukacita atas bangsa ini, karena keselamatan yang daripada Tuhan mengalir atas negeri kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk gereja-Mu GKRI. Haleluya. Engkau yang terus peliharakan Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah memulai, Engkau terus akan menyertainya sampai akhir. Kami terus berdoa untuk tema
karunia, jiwa-jiwa dan ucapan syukur terjadi atas GKRI. Haleluya. Sekalipun kami belum melihat, tapi kami percaya pasti terjadi penuaian jiwa-jiwa ya Tuhan. Terus Kau nyatakan itu bagi gerejamu di tempat ini. Urapi semua hamba-hamba Tuhan, mulai dari gembala, tim penggembalaan, semua full timer, semua pengurus, semua penanggung jawab ibadah, semua PKS, semua bersehati, semua terus menyatukan hati, percaya bahwa penuaian itu pasti terjadi, revival itu pasti terjadi Tuhan, karena Engkau sendiri Tuhan yang sudah menyatakannya Tuhan. Diberkati semua jemaat Tuhan, diberkati semuanya Tuhan, hati yang haus, hati yang lapar akan Tuhan, hati yang terus suka untuk belajar dan diajar firman Tuhan, sehingga karakter Kristus dapat nyata dalam hidup setiap umat-Mu di tempat ini dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah Tuhan hikmat-Mu menyertai semua jemaat Tuhan, sehingga semua jemaat-Mu dapat menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, dengan bijaksana, sehingga waktu yang ada tidak menjadi sia-sia. Kami sungguh waktu yang ada, waktu-waktu di mana jemaat Tuhan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui persekutuan pribadi yang valid dengan Tuhan. Lebih lagi Tuhan, Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagi jemaat. Diberkati Tuhan semua jemaat-Mu. Kami percaya terobosan pasti terjadi bagi semua jemaat di tempat ini. Terobosan jiwa-jiwa, terobosan dalam pekerjaan dan usaha, terobosan dalam kesehatan, terobosan dalam keluarga, keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang saling mengasihi, saling mengampuni. Yang dari keluarga-keluarga ini ada banyak keluarga juga diselamatkan melalui cara hidup keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Juga bagi anak-anak kami terjadi terobosan dalam studi mereka. Kau berikan kecerdasan, kepandaian, kepintaran bagi anak-anak muda kami Tuhan dalam studi mereka, sehingga mereka juga menjadi berkat adalah teman-teman mereka Tuhan, menjadi alat bagi kemuliaan. Dan anak-anak muda kami, biarlah mereka semakin giat dalam mencari wajah Tuhan, dalam melayani Tuhan. Mari Kau bangkitkan anak-anak muda yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, anak-anak muda yang berprestasi dalam segala bidang yang mereka tekuni Tuhan, dan menjadi berkat, menjadi alat kemuliaan Tuhan, sehingga nama Yesus Kristus ditinggikan, sehingga nama Yesus Kristus dimuliakan. Dan sungguh melalui gereja-Mu ini Tuhan, semua hamba-hamba-Mu yang dalam misi Tuhan, Kau pakai mereka untuk menjangkau di daerah-daerah, bahkan di luar negeri. Kau pakai mereka, Kau urapi dan melayani mereka, Kau urapi dengan kuasa yang daripada Tuhan. Melalui pelayanan mereka mujizat-mujizat dinyatakan, kuasa Tuhan dimanifestasikan, hingga banyak jiwa diselamatkan. Mari Kau pengurapan mengalir atas gereja-Mu GKRI. Haleluya Tuhan. Kesehatan besar yang Kau berikan Tuhan, dalam bentuk perpecahan patahkan yang cuma nama Tuhan Yesus. Kami percaya dengan kesehatan yang ada, berkat Tuhan akan dicurahkan, kuasa Tuhan dicurahkan, pelayanan yang luar biasa, menyatakan kecuaitan nama-Mu saja dimuliakan, terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kami mau bawa hati kami Tuhan, kami mau bawa hati kami menerima setiap firman-Mu Tuhan. Biarlah kami mengisi setiap hari-hari kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah malam hari ini Engkau teguhkan setiap hati kami, Engkau pakai setiap kami untuk kemuliaan-Mu, Engkau pakai setiap hidup kami Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihi kami Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku.
Sekali lagi katakan, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku, terima kasih Tuhan. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau mengasihiku, amin. Kau memilikiku, Kau memilikiku. Mari naikkan pujian ini, komitmen kita. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahan, amin. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Mari katakan komitmen ini, pakailah hidupku Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali katakan, pakailah hidup kami Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini lagi kami boleh masuk dalam mesbah doa kami. Kami percaya di dalam hadirat-Mu, kami boleh dipulihkan, kami boleh dipuaskan, dan kami boleh mendapatkan anugerah yang melimpah dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan yang akan memberikan kami hikmat, yang akan menopang kehidupan kami untuk semakin mengerti akan panggilan-Mu dan rencana-Mu dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap sarana prasarana yang dipakai untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jemaat dan sahabat-sahabat GKRI Haleluya. Kita bersyukur minggu-minggu ini kita bicara mengenai mempergunakan waktu yang ada. Ini adalah hal yang sangat penting dan kiranya kita semakin bijak di dalam anugerah Tuhan. Secara khusus malam hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan bicara mengenai menggunakan kesempatan di dalam hidup. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi kita harus ingat bahwa di dalam hidup selalu ada masa atau musim, season, dan juga ada waktu, time di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus mengerti waktu ini apa yang Tuhan mau, di waktu kemudian apa yang Tuhan tuntun kita, sehingga kita tidak salah melangkah di dalam kehidupan kita. Salah satu bagian dari waktu adalah bicara mengenai kesempatan. Kesempatan ada di dalam waktu-waktu yang tadi dikatakan di dalam segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesempatan adalah waktu atau keluasan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Saya percaya bahwa setiap kesempatan yang kita alami, setiap kesempatan yang baik yang kita alami, itu bukan karena sekedar sebuah kebetulan, itu bukan karena sekedar karena kita berusaha untuk menciptakan peluang itu, tetapi semua itu ada di dalam kendali Tuhan. Semua itu karena Tuhan yang memberikan kesempatan atau peluang itu di dalam kehidupan kita. Jadi apapun usaha kita, apapun effort yang kita lakukan, tanpa Tuhan memberikan kesempatan dan waktu kepada kita, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Kita sebagai manusia hidup di dalam dimensi ruang dan waktu. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana kita mempergunakan waktu dan juga kesempatan demi kesempatan di dalam ruang lingkup waktu yang Tuhan berikan kepada kita.
Apakah kita dapat melihat dan memahami waktu-waktu yang sudah Tuhan tetapkan dan melihat kesempatan di dalamnya? Kalau kita baca terus pengkhotbah pasal yang ketiga, ada beberapa hal yang disampaikan mengenai waktu. Ada waktu kesesakan, ada waktu kesedihan, tapi ada waktu sukacita, ada waktu berpisah, ada waktu bertemu, semua itu ada waktunya. Dan waktu demi waktu yang Tuhan berikan, di dalamnya ada kesempatan demi kesempatan yang baik. Orang yang bijak akan melihat suatu kesempatan, sekecil apapun kesempatan itu, untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermakna bagi kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita menyadari bahwa Tuhan sudah menganugerahkan waktu di dalam kehidupan kita. Dan di dalam waktu demi waktu itu ada kesempatan demi kesempatan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita sungguh-sungguh memanfaatkan setiap kesempatan itu dengan baik. Ada 3 ayat firman Tuhan yang bicara mengenai kesempatan yang ada di Alkitab. Dan melalui 3 ayat ini saya mau memberikan 3 poin atau 3 renungan mengenai kesempatan. Yang pertama, temukan kesempatan untuk melakukan perkara-perkara yang mulia. Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-10 berkata, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang memiliki dedikasi tinggi, memiliki satu kerinduan yang besar untuk memberitakan Injil di berbagai suku dan bangsa. Namun dalam perjalanan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus, seringkali Tuhan harus mengubah arah daripada pelayanannya. Karena rencana Tuhan, maksud Tuhan berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dan timnya. Kita tahu di Kisah Rasul pasal 16 ini Rasul Paulus mendapatkan satu pesan Tuhan melalui penglihatan untuk berangkat ke daerah Makedonia. Satu daerah yang sebelumnya tidak ada di dalam plan atau rencana dia untuk pergi ke sana. Karena mungkin dia melihat ada tempat lain yang punya kesempatan atau peluang yang lebih baik mungkin untuk di dalam memberitakan Injil. Namun demikian, Tuhan punya pikiran yang berbeda dengan manusia. Meskipun itu di luar rencana dan pemikirannya, ia sungguh mentaati setiap pesan Tuhan dan berusaha mencari kesempatan untuk pergi ke sana melakukan pemberitaan Injil. Dikatakan di sini bahwa setelah melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan. Bapak Ibu Saudara, ada kata segeralah kami mencari kesempatan. Orang yang mengerti tujuan Tuhan dalam hidupnya, orang yang mengerti perkara-perkara yang mulia yang harus dia kejar dalam hidupnya, dia akan bersegera untuk mencari setiap kesempatan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang mempermuliakan Bapa. Jadi dalam menemukan kesempatan kita tidak boleh pasif, ya. Ada banyak terobosan besar yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Ada banyak janji Tuhan atau pesan Tuhan yang sudah datang dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, bahkan gereja. Namun demikian bukan berarti kita pasif dan menunggu apa yang Tuhan mau buat. Tapi kita harus mencari setiap kesempatan sesuai dengan pesan Tuhan di dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan berpesan kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan kita, finansial kita, ekonomi kita, bisnis kita, bukan berarti kita diam dan tidak berbuat apa-apa, tapi kita harus mencari kesempatan. Usaha apa, pekerjaan apa yang saya lakukan supaya berkat Tuhan mengalir atas hidup saya. Waktu ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan membuat terobosan dalam pelayanan kita, Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa di dalam pelayanan kita. Bukan berarti kita diam saja, bukan berarti kita pasif, tapi kita harus mencari kesempatan demi kesempatan, peluang demi peluang. Jelas sekali dikatakan sini, kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Orang yang yakin akan panggilan Tuhan di dalam hidupnya pasti akan mencari setiap kesempatan yang luar biasa. Akan mencari kesempatan demi kesempatan bagaimana menjayakan nama Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Saya yakin ada banyak dari antara kita para pendoa, para PKS, hamba-hamba Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini. Ada banyak pesan Tuhan yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Tapi mari kita tangkap momentum yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita
cari kesempatan itu. Mari kita temukan setiap kesempatan. Seringkali Tuhan bergerak itu digambarkan seperti gelombang laut. Seorang yang main surfing, ya, seorang surfer, peselancar, dia menunggu gelombang itu datang. Ya, dia tidak bisa menciptakan gelombang, tetapi dia melihat kesempatan dan peluang. Dia tidak lengah. Waktu ada kesempatan untuk dia bisa naik di atas gelombang itu, maka dia akan melakukan gerakan demi gerakan untuk bisa mengalami satu hal yang luar biasa, bisa berselancar di atas gelombang yang besar itu. Jadi Bapak Saudara sekalian, mari kita cari kesempatan. Jangan kita pasif, jangan kita hanya diam saja, tetapi mari kita lihat, kita kerjakan. Apalagi kalau kita sudah dapat janji Tuhan, ya. Orang dunia mengajarkan untuk kita menjadi optimis, padahal mereka belum dapat janji Tuhan. Kita yang sudah mendapat janji Tuhan, harus kita rebut setiap janji Tuhan itu. Kita rebut setiap kesempatan yang besar di dalam kehidupan kita. Yang kedua, gunakanlah kesempatan meskipun ada tantangan. Banyak orang salah berpikir. Dia pikir kalau Tuhan membuka jalan, kalau Tuhan membuka kesempatan, berarti tidak ada tantangan. Berarti semua mulus-mulus saja. Tetapi justru seringkali di mana Tuhan bekerja, di situ ada tantangan. Tetapi itu bukan penghalang untuk kita menggunakan setiap kesempatan yang ada. 1 Korintus 16 ayat yang 9 dengan jelas berkata, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Bapak Ibu, ini salah satu contoh kalimat dari seorang yang memiliki mental sukses, mental pemenang. Karena seorang sukses, seorang yang punya mental pemenang adalah orang yang dapat melihat kesempatan sekecil apapun, meskipun ada tantangan di hadapannya. Seorang pecundang menyerah begitu melihat suatu tantangan yang besar. Mari kita melihat kesempatan itu jauh lebih berharga. Apalagi dikatakan kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Ini bukan hanya kesempatan untuk mencari keuntungan diri, bukan hanya mencari kepopuleran diri, tapi kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang besar dan penting. Sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, kita tentu tahu mana prioritas kita untuk melakukan pekerjaan yang besar dan penting. Disitulah kita harus bergerak. Sekalipun ada banyak penentang, ya. Garis bawahi banyak penentang, bukan satu, bukan dua, banyak. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu sedang menghadapi banyak penentang, jangan menjadi kecil hati. Justru di situ kita melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Justru kita harus melihat kesempatan yang besar. Mungkin kita pernah mendengar di dalam bahasa Mandarin, kata krisis itu terdiri dari dua kata, yaitu weiqi. Weiqi itu artinya ada dua arti. Yang pertama adalah bahaya dan kesempatan. Betul ada bahaya, krisis itu ada bahaya, tetapi di dalam krisis ada kesempatan. Selalulah miliki sikap yang optimis dalam melihat segala sesuatu, khususnya dalam menggenapi visi Tuhan. Lihat segala sesuatu dari perspektif Allah. Masalah dan tantangan kita hadapi tidak berdiri sendiri. Waktu kita berjalan dalam ketaatan kepada kehendak Allah, Tuhan punya maksud dan rencana yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Roy T. Bennett, seorang motivator yang terkenal, dia berkata, turn your obstacles into opportunities and your problems into possibilities. Sekali lagi, turn your obstacles into opportunities and your problems into possibilities. Artinya apa? Gantikan halangan, tantangan, ubah halangan atau tantangan menjadi kesempatan, dan ubah problem atau masalah menjadi kemungkinan demi kemungkinan. Saya percaya orang-orang yang kreatif, orang-orang yang punya mental pemenang, dia akan mengubah setiap tantangan menjadi kesempatan, setiap masalah menjadi kemungkinan. Ada kemungkinan yang luar biasa. Betul ada musuh yang luar biasa menentang kita, tapi di situ ada kesempatan yang luar biasa. Semakin besar musuhnya, berarti kesempatan kita untuk mengalami kemenangan yang besar. Dalam satu pertandingan olahraga, misalnya kita menghadapi musuh yang kelas dunia, menghadapi musuh yang besar, menghadapi musuh yang hebat, artinya kita punya kesempatan untuk menjadi seorang yang pemenang yang hebat. Kalau yang kita lawan hanya biasa-biasa, mungkin
Waktu kita menang, tentu kemenangan yang biasa. Tapi waktu kita menghadapi musuh yang besar, kesempatan untuk kita mengalami kemenangan yang besar. Situasi pandemi, situasi krisis ekonomi, situasi apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mungkin ini sesuatu yang besar. Seperti raksasa, seperti gunung yang di depan kita. Tapi mari kita ubah itu menjadi kesempatan dan peluang yang luar biasa. Yang terakhir, gunakan kesempatan dengan penuh hikmat. Kolose 4 yang kelima berkata, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan kata pergunakan waktu dikatakan pergunakanlah kesempatan. Ya, ini sesuatu yang menarik. Satu hal yang perlu kita ingat, kesempatan itu belum tentu datang lagi. Jadi jangan pernah kita sia-siakan. Kita ambil setiap kesempatan itu. Kita ambil setiap peluang yang sekecil apapun itu. Karena jangan-jangan di situ Tuhan bisa membuat terobosan. Jangan-jangan di situ ada momentum bagi kita untuk kita mengalami sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita. Jangan kita pernah sia-siakan. Kerjakan itu dengan baik. Kalaupun gagal bukan berarti akhir dari segalanya. Kita harus mencoba lagi. Kita harus melakukan lagi. Kita harus memperbaiki apa yang masih kurang di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam menjalankan ini, kita perlu hikmat untuk dapat mengerti momentum yang baik dalam kehidupan ini. Banyak orang bisa punya pengetahuan, pengertian yang bisa kita dapat mungkin dengan studi, dengan kita diskusi, dengan kita baca, itu bagus. Tetapi hikmat itu didapat dari hubungan kita dengan Tuhan. Hikmat itu adalah bagaimana kita menerapkan satu kebenaran, bagaimana kita menerapkan suatu pengetahuan di dalam suatu situasi yang spesifik, yang tertentu di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus memiliki hikmat Tuhan, kita harus hidup dengan hikmat Tuhan, sehingga kita bisa melihat setiap kesempatan demi kesempatan, peluang demi peluang yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Seorang pebisnis yang mengendalikan 400 perusahaan, Richard Branson, berkata, kesempatan bisnis itu seperti bis, selalu ada bis lain yang akan menyusul. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan, maka bisa aja ada bis lain yang menyusul, bisa aja ada orang lain yang sudah mendahului. Jadi jangan pernah ragu. Ya, banyak orang gagal dalam bisnis, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam banyak hal karena dia begitu ragu. Dia begitu takut untuk maju, untuk melangkah maju, untuk merebut setiap kesempatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupannya. William Arthur Ward berkata, kesempatan layaknya matahari terbit. Jika kau menunggu terlalu lama, kau akan melewatinya. Mungkin kita pernah punya pengalaman untuk berusaha untuk menyaksikan pemandangan matahari terbit atau sunrise, ya. Tetapi waktu kita menunggu terlalu lama atau kita terlambat datang, ya tentu kita akan kehilangan pemandangan yang indah itu. Tentu kita akan gagal untuk melihat hal itu. Oleh karena itu, kita harus menggunakan setiap kesempatan dengan baik. Kita harus sungguh-sungguh bisa melihat dengan penuh hikmat. Ya. Doa menjadi penting. Nasihat firman Tuhan menjadi penting dalam kehidupan kita. Kepekaan kita harus kita latih supaya kita melihat momentum yang dari Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari-hari ini, di tengah-tengah pelayanan, pekerjaan, usaha, di dalam keluarga kita, apapun yang sedang kita kerjakan, kita harus melihat setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Orang yang pemenang berhasil merebut setiap kesempatan dan mengubah itu menjadi satu hasil yang luar biasa yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita terus maju, mari kita terus melangkah dan terus berdoa supaya kita tidak melewatkan setiap kesempatan yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur sebab Engkau memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kini. Ada masa dan ada waktunya, ada season atau musim dan ada waktu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ajar kami bisa melihat setiap kesempatan. Biar kami bisa menemukan kesempatan untuk melakukan perkara-perkara yang mulia. Sehingga kami tidak menjadi pasif, tetapi kami boleh bergerak aktif untuk melakukan kehendak Tuhan.
Dan ajar kami untuk juga menggunakan setiap kesempatan yang besar walaupun ada tantangan yang besar Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan kami lebih besar daripada setiap tantangan masalah yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Dan juga ajar kami untuk menggunakan setiap kesempatan kami dengan hikmat Tuhan. Karena hanya hikmat Tuhan yang bisa menolong kami untuk mengerti, untuk menerapkan setiap kebenaran dan pengetahuan yang kami miliki dalam satu situasi yang sedang kami hadapi di dalam hidup kami. Engkau memberkati umat-Mu, Engkau memberkati setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga kami dalam minggu-minggu ini, dalam hari-hari ke depan, kami menemukan kesempatan yang besar yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami mau terus maju dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan memberkati hidup kami, apapun yang sedang menjadi pergumulan kami percaya Tuhan sanggup buka jalan untuk kami bergantung penuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati kami, kiranya berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan anugerah daripada Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah menyelesaikan mesbah doa malam ini. Jangan lupa tiap pagi kita ada mesbah doa pagi melalui Zoom, dan juga ada renungan melalui YouTube. Ya, malam kita kembali mengikuti mesbah doa malam melalui YouTube GKD Haleluya. Share kepada yang lain supaya lebih banyak orang juga boleh diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.